Oke, selamat pagi, siang, sore kepada Bapak dosen dan Kakak asisten. Pada saat ini kami kelompok C10 yang terdiri dari Andrew Bilian, Maria Lintang, dan saya Farid Geraldo Santosa. Kami akan mempresentasikan tugas besar kami tentang hubungan jumlah langkah kaki, denyut nadi, dan kalori yang terbakar selama aktivitas workout. Baik, jadi latar belakang dari tugas besar kami yaitu aktivitas fisik itu sangat penting untuk meningkatkan kebugaran kardiovaskular, menurunkan berat badan, dan memperbaiki kesehatan mental. Saat melakukan aktivitas fisik, kita biasanya ada bantuan smartwatch dan fitness tracker. Di situ ada parameter yaitu jumlah langkah kaki, denyut nadi, dan kalori yang terbakar. Ketiga parameter itu diukur untuk memantau intensitas dan efektivitas aktivitas fisik. Pengolahan data parameter tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kondisi fisik dan hubungan antara ketiganya, sehingga dapat digunakan untuk merancang program latihan yang efektif dan personal, serta mengevaluasi kesehatan dan kebugaran fisik seseorang. Tujuan penelitian kami yaitu menganalisis dan menguji hubungan antara jumlah langkah kaki, denyut nadi, dan kalori yang terbakar selama aktivitas workout. Lalu ada mengoperasikan software Minitab untuk melakukan pengujian data, dan terakhir untuk menganalisis dan menggunakan data dari Kaggle. Nah, kemudian ada uji normalitas. Di sini ada grafik normalitas data steps, dan pada grafik tersebut dapat diketahui bahwa data tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas, dan kemudian data heart rate di situ juga tidak memenuhi asumsi normalitas. Dan yang grafik terakhir adalah normalitas data calories burn. Di sini datanya memenuhi asumsi normalitas. Kemudian di sini ada uji hipotesis. Jadi uji hipotesis ini dia dapat dilihat bahwa nilai R-rank-nya itu adalah minus 0,03808, itu menunjukkan korelasi negatif yang sangat lemah antara jumlah langkah atau steps dan kalori terbakar atau calories burn. Kemudian nilai p-value-nya adalah 0,0792901, yaitu jauh lebih besar dari 0,05, sehingga gagal menolak hipotesis 0 atau H0. Kemudian pengujian hipotesis heart rate, average, dan calories burn. Di sini diperoleh nilai rank-nya minus 0,00185 yang sangat mendekati 0. Jadi data ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara rata-rata detak jantung dan kalori terbakar. Dan nilai p-value gagal menolak H0. Sehingga rata-rata detak jantung itu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah kalori yang terbakar. Berdasarkan hasil uji Spearman dan correlation diperoleh nilai korelasi sebesar minus 0,038 seperti pada pengujian pada Excel jadi 50 data. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah kalori terbakar sangat lemah dan tidak ada hubungan sama sekali. Confidence interval 95% berada pada rentang 0,313 hingga 0,243 yang mencakup nilai 0. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara kedua variabel. Pada grafik scatter plot terlihat bahwa titik-titik data tersebar tanpa pola yang jelas, menunjukkan bahwa jumlah langkah kaki tidak berbanding lurus maupun berbanding terbalik dengan jumlah kalori yang terbakar. Ada uji Spearman rank correlation diperoleh nilai hasil sebesar minus 0,003 dengan jumlah data 10. Nilai ini sangat mendekati 0. Termasuk tadi yang menunjukkan tidak terdapat hubungan linear signifikan. Jadi kesimpulannya rata-rata detak jantung tidak dapat digunakan sebagai indikator untuk memprediksi jumlah kalori yang terbakar berdasarkan hasil uji Spearman rank. Faktor-faktor lain kemungkinan lebih berpengaruh dalam menentukan jumlah kalori yang terbakar selama aktivitas.
Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil di sini adalah hasil analisis menunjukkan tidak terdapat hubungan signifikan antara jumlah langkah kaki dengan kalori terbakar. Nilai korelasi yang lemah dan p-value lebih dari 0,05 membuat hipotesis nol gagal ditolak. Rata-rata detak jantung juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kalori terbakar. Korelasi mendekati nol dan p-value tidak menandakan tidak adanya hubungan nyata. Metode Spearman rank correlation digunakan karena dari 2-3 variabel data, dari 2 atau 3 variabel tidak berdistribusi normal, sehingga metode non parametrik lebih sesuai. Analisis regresi dan ANOVA juga tidak signifikan secara statistik dan menunjukkan model tidak mampu menjelaskan hubungan antar variabel. Yang terakhir, kesimpulannya kita dapat adalah langkah kaki dan detak jantung rata-rata bukan indikator tunggal yang cukup akurat untuk memprediksi kalori terbakar. Faktor lain seperti durasi, intensitas latihan, dan kondisi metabolik kemungkinan lebih berpengaruh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.